Salam dan bahagia. Pada video kali ini saya akan membahas modul 1.4 tentang budaya positif, koneksi antar materi. Sebelum itu perkenalkan, nama lengkap saya Alfonsus Rey Kalanggululu, SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Smas Katolik Santo Alfonsus Wetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya. Adapun kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah sehingga tidak terjadi kepincangan dalam mendidik peserta didik. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, memerlukan kerjasama antar warga sekolah, di mana kerjasama yang baik akan terjalin dengan adanya komunikasi, kolaborasi, dan toleransi. Sehingga jika budaya positif terwujud, akan tercipta peserta didik merdeka dan bahagia. Guru yang saling mendukung dan saling menguatkan, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Yang pertama, disiplin positif. Adapun tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan peserta didik untuk bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku yang ada pada manusia, di mana terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada peserta didik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, maka motivasi tersebut masih berasal dari eksternal atau dari luar. Sehingga guru dapat menciptakan motivasi internal pada peserta didik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oleh karena itu, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk mengupayakan motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Adapun posisi kontrol seorang guru yang diharapkan adalah sebagai posisi sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik, mempersilahkan peserta didik bertanggung jawab atas perilakunya, serta mendukung murid atau peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan peserta didik manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif bagi peserta didik. Yang keempat, pembuat keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan peserta didik. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami
dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan 3 tahap restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang keenam, keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Filosofi pendidikan kejarwantara dengan menjalankan budaya positif akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik serta bersifat menuntun sesuai dengan kuadrat yang ada pada peserta didik. Adapun nilai-nilai guru penggerak, yang pertama, budaya positif juga dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Nilai-nilai ini diharapkan terus tumbuh dan dilestarikan dalam diri seorang guru penggerak. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan adanya keyakinan sekolah yang harus kita sepakati dan dijalankan secara bersama-sama. Visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan dengan visi guru penggerak yaitu terbentuknya budaya positif di sekolah untuk kenyamanan seluruh warga, terutama berpihak pada peserta didik, untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi dan profil pelajar Pancasila. Adapun pertanyaan reflektif, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan serta berbagi dengan rekan guru di sekolah. Hal yang menarik buat saya dan di luar dugaan adalah hukuman dan penghargaan tidak efektif dalam menerapkan disiplin positif. Namun, dapat melakukan pendekatan yang lebih baik, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi serta 5 posisi kontrol seorang guru. Saat ini saya lebih banyak posisi guru sebagai penghukum dan guru sebagai pemantau, namun masih belum efektif, sehingga kedepannya dapat menerapkan guru sebagai manajer, sehingga pertumbuhan motivasi intrinsik menjadi lebih baik untuk peserta didik. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer dalam menyelesaikan persoalan peserta didik dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani peserta didik yang tidak hadir di sekolah dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memfasilitasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi
untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yang saya amati pada perilaku peserta didik adalah munculnya motivasi internal untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, dan harus diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan peserta didik, berdasarkan 5 posisi kontrol seorang guru, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saat itu saya posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu adalah bercampur aduk karena tindakan yang saya berikan kepada peserta didik bersifat hukuman. Setelah saya mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, sehingga perasaan saya saat ini terasa aman dan nyaman, dan saya mulai menyadari akan pentingnya komunikasi yang baik dan efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan peserta didik Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkan? Pernah saya lakukan, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pernah berbuat salah dan tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yang baik di lingkungan kelas atau di sekolah? Melakukan kolaborasi antar sekolah, orang tua, peserta didik, agar budaya positif ini tidak hanya terjadi di kelas atau sekolah, namun juga sekitar masyarakat, agar dapat menjadi suatu kebiasaan positif yang terus dikembangkan di masyarakat. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.